Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli ni'amihi tatimmus salihat. Alladhi ja'ala syahra Ramadan syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. وقال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulihil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Sabilur Rasyad Universitas Negeri Gorontalo yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah kita berada di penghujung terakhir dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu di 10 terakhir dalam bulan suci Ramadan ini. Sehingga alhamdulillah, mari kita meluangkan waktu, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan nikmat tersebut sehingga terkadang kita lupa bahwa kita tidak akan hidup selama-lamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matan maghbunun fihima katsirum minan nas." Ada dua nikmat yang mana kedua nikmat ini terkadang manusia terlena, lalai daripada kenikmatan kedua nikmat tersebut. Yang pertama, as-sihhah, yaitu nikmat kesehatan. Alhamdulillah, sampai sekarang ini kita diberikan nikmat kesehatan. Olehnya itu, di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini, mari kita menggunakan nikmat kesehatan ini dengan banyak mengisi amaliyah-amaliyah Ramadan dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu as-sihhatu wal faraq. Al-faraq yaitu nikmat kesempatan, nikmat waktu luang. Sehingga alhamdulillah di 10 terakhir Ramadan ini mari kita menggunakan kedua nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan waktu luang kita untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak melakukan ibadah-ibadah amaliyah Ramadan, mengisi dengan penuh semangat di 10 terakhir di bulan suci Ramadan.
Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya senantiasa mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Sabilur Rasyad yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu yang istimewa kita perlakukan secara istimewa, maka hasilnya akan istimewa, bahkan lebih istimewa. Dan segala yang berkaitan atau yang bertalian atau yang terjadi dengannya, maka akan mulia karena kemuliaannya. Bulan Ramadan ini, bulan suci Ramadan, menjadi bulan yang mulia karena adanya sesuatu yang mulia yang turun di dalamnya, yaitu Al-Quranul Karim. Betapa banyak malam-malam, sehingga hanya satu malam yang terpilih, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini juga mulia karena adanya Al-Quran yang diturunkan di dalamnya. Hadirin, mari kita renungi sejenak. Di bulan Ramadan ini kita berharap kemuliaan Ramadan, kita berharap kemuliaan Lailatul Qadar yang mana diturunkan Al-Quran di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan sampai saat sekarang ini, masihkah kita malas untuk belajar membaca Al-Quran? Kenapa kita enggan untuk membuka kitab Al-Quran, membaca dan mengkaji Al-Quran lebih dalam lagi? Dan tentunya di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini, mari kita luangkan waktu untuk banyak berinteraksi, bersahabat dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengarkan istilah dari Al-Quran, yaitu istilah kalamullah dan kitabullah. Seperti apa pemaknaan daripada kedua istilah ini, kalamullah dan kitabullah? Nah, ternyata ini ada kaitannya dengan proses turunnya Al-Quran. Jadi kalamullah ini berkaitan dengan pemaknaannya, berkaitan dengan tahap turunnya Al-Quran pertama kali, yaitu Al-Quran diturunkan secara sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, sehingga kalamullah itu diistilahkan dengan perkataan atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tahap yang kedua yaitu diistilahkan dengan kitabullah, proses turunnya Al-Quran, yaitu dari Baitul Izzah, dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melalui perantaraan malaikat Jibril, sehingga proses pembukuan atau penulisan Al-Quran mulai dari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pada masa Utsman bin Affan yang kita kenal dengan Rasam Utsmani, sampai Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang, itu adalah proses tahap turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur yang dikenal dengan kitabullah, dari kata katabah. Jadi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dituliskan dalam mushaf Al-Quran, seperti Al-Quran yang kita baca saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kemurnian dan keaslian daripada Al-Quran itu sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap bulan Ramadan ketika pertama wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur melalui perantaraan malaikat Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwasanya setiap malam pada malam bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silih berganti, terkadang Rasulullah membacakan satu ayat, kemudian malaikat Jibril membacakan ayat selanjutnya, dan bahkan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menghadapkan atau memurajaah hafalannya kepada malaikat Jibril. Nah, inilah salah satu rahasia kenapa Al-Quran sampai saat sekarang ini titik dan komanya terjaga keasliannya, karena itulah proses turunnya Al-Quran. Setiap malam dalam bulan Ramadan, Rasulullah SAW melakukan murajaah atau menghadapkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Dan proses inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, memperdengarkan. Bahkan terkadang Rasulullah SAW meminta kepada salah seorang sahabat untuk membacakan Al-Quran, diperdengarkan Al-Quran kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini, mari kita lebih banyak berinteraksi, lebih banyak bersahabat dengan Al-Quran. Kalau mungkin biasanya kita banyak menggunakan HP atau handphone di tangan kita, mari kita batasi. Mari kita lebih banyak memegang atau membaca atau mentadaburi dan menghafal isi kandungan Al-Quran, sehingga kemuliaan Lailatul Qadar itu bisa kita capai, bisa kita raih, karena kita memuliakan Al-Quran yang turun di dalam bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan malam 10 Lailatul Qadar, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar di 10 terakhir di dalam bulan suci Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, taharru Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah, kejarlah, burulah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Olehnya itu Rasulullah SAW memberikan contoh teladan kepada kita semua di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Bagaimana Rasulullah SAW menyambut 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini dengan terjaga, dengan istiqamah, bahkan lebih meningkatkan ibadahnya dibanding puasa-puasa sebelumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza asyara awakhir min Ramadan syadda mi'zarahu. Rasulullah SAW ketika 10 terakhir di dalam bulan suci Ramadan ini, syadda mi'zarahu, Rasulullah SAW mengencangkan ikat sarungnya. Para ulama menjelaskan bahwasanya mengencangkan ikat sarung Rasulullah SAW ini diartikan bahwa di 10 terakhir dalam bulan suci Ramadan ini, Rasulullah SAW menjauhi istrinya, tidak menggauli istrinya dalam 10 terakhir dalam bulan suci Ramadan, karena Rasulullah SAW ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, Rasulullah SAW juga menghidupkan malam-malam di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Menghidupkan di sini tidak hanya dilakukan dengan ibadah salat tahajud atau qiyamul lail, bahkan juga dianjurkan untuk banyak membaca, mentadaburi atau menghafal isi Al-Quran. Wa aikaza ahlahu, dan Rasulullah SAW tidak egois, tidak sendiri di 10 terakhir ini menghidupkan malam Lailatul Qadar, bulan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Akan tetapi Rasulullah SAW aikaza ahlahu, membangunkan seluruh keluarganya untuk ikut sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terjaga di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Sebagai kesimpulan, olehnya itu jamaah sekalian,
marilah kita ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar atau kemuliaan bulan suci Ramadan ini, mari kita memuliakan yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim, dengan banyak berinteraksi, banyak bersahabat, membaca, menghafal, mengkaji isi kandungan Al-Quran. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia meskipun di akhirat kelak. Insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar dan juga mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfun 'abdin dakhala alaihi Ramadan wa lam yukfar lahu. Maka merugilah atau celakalah seorang hamba, ia didatangi bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan itu berlalu namun belum diampuni dosa-dosanya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Waffaqani Allahu wa iyyakum ila tariqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.